Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa bihi syahida. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi. Wajibatul muslim nahwa akhihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita diperkenankan kembali untuk duduk sejenak kita dalam satu majelis ilmu. Kita akan lanjutkan kembali uraian hadis yang ke-35 tentang persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah. Pada pertemuan kita kemarin sudah dibicarakan tentang beberapa larangan yang bisa menyebabkan perpecahan antara sesama muslim. Di antaranya adalah hasud. Kemudian dalam berjual beli kita sudah jelaskan tentang apa itu najisi. Nah, selanjutnya tentang wajibatul muslim nahwa akhihi. Jadi kewajiban seorang muslim kepada sesama muslim. Jadi innal muslim ma'murun, yani seorang muslim itu diperintahkan ayyu amila ikhwatahu fil Islam, untuk bermuamalah dengan sesama muslim. Bermuamalah itu bergaul, bima yujibu ta'allufal qulub, dengan cara yang bisa melahirkan kerukunan hati. Melahirkan kerukunan hati. Jadi bukan sekedar bahwa kita ini bergaul kelihatan berkumpul fisiknya, tapi sebenarnya hatinya itu pecah. Tapi yang lebih dipentingkan itu sebenarnya adalah meskipun jarang-jarang bertemu, tetapi hati ini rukun. Karena kadang-kadang itu kita melihat orang hampir setiap hari bertemu, setiap hari jalan. Jadi fisiknya ini selalu bersama, tapi sebenarnya di dalam hati ini tidak rukun. Nah, itu yang dipentingkan sebenarnya. Jadi bagaimana hati itu ta'alluqul qulub, hati itu rukun. Wa manhiyun amma yusabbibu tanafuril qulubi. Dan sesama muslim itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan keretakan hati. Sekali lagi ini keretakan hati. Keretakan hati ini yang dihindari. Jadi wa min asyaddi asbabit tanafur wal ikhtilaf. Disebutkanlah di dalam hadis ini 4 perkara atau 4 hal yang merupakan pemicu daripada pecahnya hati dan perselisihan. Nah, yang pertama adalah az-zulmu, kezaliman. Kezaliman itu ketika kita
memperlakukan saudara kita itu tidak semestinya. Ya, apakah kita mencederai fisiknya, ya, apatah lagi sampai menghilang atau membahayakan nyawanya, melukai atau membahayakan nyawa, apatah lagi sampai membunuh, atau kehormatannya, atau harta bendanya. Nah, kita perlakukan tidak sebagaimana mestinya, dipakai tanpa izin, dipakai dulu, setelah dipakai baru dikasih tahu, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kezaliman yang bisa menyebabkan pecahnya hati itu. Kemudian yang kedua adalah al-khazalan. Al-khazalan ini tidak ada empati. Ya, jadi itu wajahnya itu datar saja. Jadi saudaranya senang, ya dia wajahnya tidak ada ekspresi, ya, tidak ada kepedulian. Ya, wal kadhibu itu mendustai. Wat takzib, takzib itu menganggap saudaranya berbohong. Nah, jadi kalau al-kadzibu itu membohongi saudaranya, kalau at-takzib itu menganggap saudaranya berbohong. Kemudian yang keempat wal ihtiqaru, ya, merendahkan, menghina, melecehkan. Nah, inilah 4 hal yang diharamkan untuk dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lain. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan keretakan hati. Lama-lama kemudian saling membenci, lalu bisa terjadi saling menyakiti. Bahkan disebutkan bahwa seorang muslim itu la yahsunu islamuhu, keislamannya dianggap tidak bagus, ya, tidak bagus. Jadi muslim tapi jelek, ya. Wala yakmulu imanahu, dan tidak sempurna imannya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menjadikan dirinya itu sebagai ukuran untuk memperlakukan saudaranya. Jadi kalau orang tua kita itu bilang, cubit dulu dirimu baru cubit orang lain. Seperti itu rasanya. Jangan sampai kita nyaman memperlakukan saudara kita dengan hal-hal yang katakanlah mengganggu. Lalu ketika kita mengalami hal yang serupa kita tidak terima. Jadi mesti kita menjadikan diri kita ini sebagai standar. Jadi tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, dan membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Jadi kalau kita ini tidak senang dibohongi, orang juga begitu, maka jangan kita bohongi orang. Kita tidak suka kalau ditipu, orang juga begitu, maka kita jangan menipu orang. Ini hadisnya sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian kita jelaskan sedikit satu persatu. Yang pertama tentang tahrimu zulmihi, haram untuk menzolimi sesama muslim. Jadi fala yadkhulu alaihi dararan fi nafsihi aw dinihi aw irdihi aw malihi bi ghairi iznin syar'iyyin. Jadi seorang muslim tidak boleh membahayakan, tidak boleh merugikan sesama muslim. Baik bahaya itu pada dirinya, pada fisiknya, panca inderanya, anggota tubuhnya, au dinihi atau pada agamanya, au irdihi atau kehormatannya, au malihi atau harta bendanya. Jadi ini 4 hal ini. Yang pertama fisiknya, yang kedua agamanya,
Yang ketiga, kehormatannya. Nah, kehormatan ini termasuk orang tuanya, anak-anaknya, istrinya. Ya, ini semua adalah kehormatan. Au malihi, atau harta bendanya, bi ghairi iznin syar'iyyin. Ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, tahrimu khazalani. Jadi haram al-khazalan, ya, tidak peduli, tidak memperdulikan sesama muslim. Ala siyama ma'al ihtiyaji, apalagi jika saudara kita ini dalam kesulitan, wal ittirari, dalam bahaya. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inistansurukum fid din fa'alaikumun nasr. Nah, jika saudaramu meminta pertolongan kepadamu, ya, dalam urusan pembelaan agama, ya, fa'alaikumun nasru, maka wajib bagi kalian untuk memberikan pertolongan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mimri'im muslimin," ya, tidaklah seorang muslim, yakhdhulum ra'an musliman, ya, yang membiarkan saudaranya tanpa pertolongan, fi maudhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu, ketika kehormatannya dirusak. Ya, saudaranya ini dalam keadaan kehormatannya dirusak, dia diejek, dihina, wa yuntaqasu min irdihi, harga dirinya dirusak. Mampu menolong, tidak menolong, ya, mampu menolong, tidak menolong, illa kecuali khazzalahu Allahu fi maudhi'in yajibu nusratuhu. Maka ada saat nanti ketika dia membutuhkan pertolongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkannya. Jadi hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, jadi minimal kita ada empati di dalam hati, ya, kepada sesama, terutama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini disebutkan dalam salah satu kisah orang-orang solih terdahulu. Ada ulama salaf kita ini namanya Sari As-Saqwati. Jadi beliau sebutkan bahwa saya pernah mengucapkan alhamdulillah. Jadi saya pernah mengucapkan alhamdulillah, dan gara-gara alhamdulillah itu saya istighfar, ya, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah selama 20 tahun. Ya, ceritanya itu, nah, beliau ini kan jualan di pasar, karena ada kiosnya. Suatu hari pasar ini kebakaran. Nah, kemudian disampaikanlah berita kepadanya bahwa pasar kebakaran, ya, tidak ada yang selamat kecuali tokomu. Semuanya terbakar, tokomu saja yang tidak terbakar. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah ini kemudian beliau sesali. Ya, menyesalnya itu apa? Nah, beliau katakan, jadi saya istighfar selama 20 tahun karena saya menyesal. Karena waktu itu saya senang dengan kebaikan untuk diriku sendiri, ya, tanpa memikirkan kesusahan yang dialami oleh saudara-saudaraku yang lain. Ini namanya ada perasaan peduli. Jadi hadirin dari Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat baik itu ada dua macam. Ya, jadi menolong orang itu ada dua macam. Yang pertama adalah kita memberikan bantuan, itu yang pertama. Jadi seumpama ada saudara kita yang bertikai,
kita mampu untuk mendamaikan, maka kita damaikan. Itu kebaikan dan pahalanya itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau kita tidak bisa mendamaikan, ya, minimal kita menahan diri. Ya, kita menahan diri untuk kemudian tidak menuangkan minyak kepada api yang sudah menyala. Ya, jadi kita mundur saja, kita mundur itu lebih baik. Nah, daripada kemudian kita tidak bisa mendamaikan, tapi justru malah kita tuangkan kita tuangkan minyak tanah ini, padahal api ini sudah menyala. Itu juga berbuat baik. Itu juga berbuat kebaikan. Jadi menahan diri untuk tidak menyulut permusuhan. Nah, jadi kalau kita mendengarkan ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik dari seseorang tentang saudara kita yang lain, maka kita bisa melakukan kebaikan itu dengan dua cara. Yang pertama adalah ya, kita menasihati atau mencegah saudara kita ini yang menggibah kalau kita mampu. Ya. Tapi seumpama kita tidak bisa, maka jangan kemudian menjadi jangan menjadi tukang posnya setan. Apa itu tukang posnya setan? Kita sampaikan apa yang diberitahukan oleh saudara kita ini kepada saudara kita yang lain, sehingga kemudian keduanya ini bermusuhan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mencegah saudara kita untuk menggibah saudara kita yang lain, maka salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan adalah jangan menjadi pembawa berita yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. Berhenti di situ. Cukuplah kemudian apa yang disampaikan oleh saudara kita ini kita kuburkan dalam-dalam. Jangan sampai kemudian kita sebarkan. Itu juga kebaikan yang tidak sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Man adzalla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala ay yansurahu adzallahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Nah, jadi barang siapa yang mampu ya untuk menolong saudaranya yang sedang dihina, saudaranya yang sedang dihina. Ya, seperti itu tadi caranya. Yang pertama adalah kita mencegah, kita mencegah supaya saudara kita itu yang menghina berhenti untuk menghina. Atau kalau kita tidak mampu, maka minimal hinaan itu jangan kita sampaikan kepada saudara kita yang dihina itu, seumpama dia tidak ada di situ. Nah, itu juga termasuk menolong. Nah, tapi siapa yang kemudian mampu menolong kemudian tidak menolong, apatah lagi kalau sampai memperbesar masalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Nah, kebalikannya, man nasara akhahu bil ghaibi. Barang siapa yang mampu menolong saudaranya secara sembunyi-sembunyi. Mampu menolong secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita ada berita bahwa ada saudara kita ini yang sedang mengalami kesulitan keuangan umpama. Nah, lalu kemudian kita tolong sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Ya, nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan pertolongan untuk orang tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ketika kita menolong, membantu saudara kita yang mengalami kesulitan, ini sebenarnya kita sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hendaklah yang kita jadikan sebagai sandaran niat kita itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan terima kasih, bukan tepuk tangan. Nah, ini kita perlu hati-hati dengan tepuk tangan. Kadang orang ini kita habis melakukan kebaikan, setelah itu orang tepuk tangan, maka tepuk tangan ini kemudian menghilangkan pahala kebaikan kita. Nah, itu bisa terjadi. Hati-hati dengan pujian, hati-hati dengan sanjungan, hati-hati dengan tepuk tangan. Ya, oleh karena itu, dalam hadis ini ditegaskan bahwa man nasara akhahu bil ghaibi nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang menolong saudaranya bil ghaibi. Ya, bil ghaib ini dengan sembunyi-sembunyi, sampai-sampai saudaranya ini tidak tahu. Oh, tiba-tiba ada. Nah, ini nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Ada pertolongan Allah bagi dia di dunia dan di akhirat itu. Jadi wal khazalanul muharramu yakunu dunyawiyan. Ya. Jadi pembiaran yang diharamkan itu bisa berupa urusan dunia. Jadi ada pembiaran. Ya, itu namanya khazalan. Pembiaran yang diharamkan bisa berupa urusan dunia. Nah, contohnya ka'ayyaqdir ala nusrati mazlumin wa daf'i zalimihi fala yaf'al. Jadi mampu menolong orang yang sedang dizalimi. Mampu menolong orang yang sedang dizalimi fala yaf'al. Tapi tidak dilakukan. Nah, jadi seumpama ada katakanlah anak-anak ini, anak-anak sedang ada satu orang yang membuli ini temannya. Ada anak yang sedang membuli temannya. Nah, dia ejek, dia hina. Apatah lagi kalau sudah memukul. Kemudian kita ada di situ. Nah, maka kita diharamkan untuk membiarkan. Nah, hal tersebut terjadi, tapi kita harus berusaha untuk menolong yang berbuat zalim dan menolong yang dizalimi. Nah, bagaimana caranya? Ini pernah ditanyakan. Nabi sabdakan unsur akhaka zaliman au madluman. Jadi bantulah saudaramu baik posisinya itu sedang menzolimi atau posisinya sedang dizolimi. Nah, jadi yang lagi membuli itu kamu bantu, yang dibuli juga kamu bantu. Ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sedang dizolimi kami tahu caranya bantu. Nah, kalau lagi dipukul ya kami bisa bela. Tapi bagaimana caranya membantu orang yang sedang menzolimi? Nah, maka Nabi sabdakan, hentikan kezolimannya. Ya, hentikan kezolimannya. Intinya jangan membiarkan. Jangan membiarkan, harus ada upaya, harus ada usaha. Wadinian, atau pembiaran dalam urusan agama. Contohnya ka'ayyaqdira ala nushihi an ghayyihi binahwi wa'zin ya fala yaf'al. Jadi contohnya seperti kita mampu untuk menasehati orang yang melakukan maksiat atau menghentikan kemaksiatannya ya, dengan nasihat atau dengan sedekah umpamanya. Itu fala yaf'al, tapi tidak dilakukan. Tuh, ada menghentikan maksiat dengan sedekah. Nah, ini biasanya cuma dengan nasihat. Ya, ini disebutkan menghentikan maksiat dengan sedekah. Nah, jadi maknanya karena kadangkala orang itu melakukan maksiat karena tidak berpunya. Ya, jadi masyhur ini ada wali Allah Subhanahu wa taala itu yang apa? Jadi di zaman Khalifah Utsmaniyah, Sulaiman Qanuni namanya. Itu pernah terjadi. Ini disebutkan di dalam banyak kitab. Jadi ada seseorang yang
mati terlantar di pinggir jalan. Itu jenazahnya tidak ada yang mau mengurus. Kenapa tidak ada yang mau mengurus? Karena orang-orang tahunya ini orang suka datang ke kedai-kedai minuman keras, suka datang ke tempat-tempat pelacuran. Kemudian dia mati, jenazahnya terbaring di pinggir jalan, dibiarkan saja, tidak ada yang mau mengurusi. Nah, akhirnya khalifah ini, Sulaiman Al-Qanuni, bermimpi, disuruh, dia dapat perintah, di pinggir jalan di kerajaanmu ini ada seorang wali Allah yang jenazahnya tidak ada yang ngurus. Kamu pergi urusi, hormati, muliakan. Akhirnya Sulaiman Qanuni dengan rombongan keluar mencari, dan betul mereka menemukan jenazah yang sedang terlantar ini. Kemudian ditanyakan, di mana rumahnya? Oh, di sana. Hanya kemudian dibawa oleh rombongan kerajaan sampai orang-orang ini kaget, sampai raja turun tangannya mengurusi jenazahnya ini orang ini, padahal dia ini ahli maksiat dalam pengetahuan orang. Ya. Akhirnya sampai di rumahnya ini, raja atau Sultan Sulaiman Qanuni ini bertanya kepada istri orang ini suamimu ini katanya ahli maksiat, suka ke kedai miras, suka ke rumah bordil. Tapi kenapa dalam mimpiku itu dikatakan bahwa suamimu ini wali dan saya diperintahkan langsung untuk mengurusi jenazahnya ini? Maka istrinya kemudian mengatakan, adapun suami saya ini kalau punya uang, ini kalau lagi punya uang, dia datang ke kedai minuman keras itu. Untuk apa? Dia beli semua persediaan miras yang ada di situ, kemudian dia tumpahkan supaya malam ini katanya tidak ada orang yang mabuk. Jadi kalau ada uang, dia beli semua stok miras yang ada di warung, bukan untuk diminum, tapi justru untuk ditumpahkan. Nah, ini namanya bersedekah untuk menghalangi maksiat. Nah, kemudian dia ini memang kalau lagi punya duit, dia suka ke rumah bordil, suka ke tempat-tempat pelacuran itu, ketemu dengan pelacur itu, kemudian dia tawari uang. Ini bagaimana kalau kamu saya kasih uang, malam ini kamu libur dulu. Malam ini kamu libur dulu. Selalu begitu, Pak. Jadi kalau ada uangnya itu selalu disedekahkan untuk apa? Untuk menghalangi orang melakukan maksiat. Ya. Itulah akhirnya kemudian, maka ketika meninggal, ini orang-orang tahunya karena cuma tengok ini bolak-balik ke ke tempat kedai miras, bolak-balik, wah ini pemabuk, pezina. Padahal sebenarnya di situ dia melakukan kebaikan. Jadi menghalangi maksiat dengan sedekah. Jadi ini juga baru kita, ternyata maksiat itu bisa kita halangi dengan sedekah. Ya, seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran bagaimana kita tidak boleh menzolimi, kemudian tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kesulitan. Kita minimal ada empati di dalam hati kita, perasaan kasihan, kemudian ada sedikit yang bisa kita bantu, maka itu adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kemudian kita mengalami kesulitan, maka bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita, bukan hanya di dunia. Tentu yang lebih kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini.
masih ada beberapa, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.